Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari analisis kolerasi kegiatan mindfulness dengan peningkatan fokus belajar IPA siswa kelas 3 pendidikan sekolah dasar. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Royan Saroya, dan ada rekan-rekan saya, yaitu Elia Salsabila dan juga Rahima Alia. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah dan observasi siswa. Namun, kemampuan konsentrasi siswa kelas 3 masih tergolong rendah. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara latihan mindfulness dengan peningkatan konsentrasi siswa dalam pembelajaran IPA. Mindfulness sebagai latihan kesadaran penuh terhadap kondisi saat ini tanpa penilaian diyakini mampu memperkuat fokus dan regulasi emosi pada anak. Studi terdahulu menunjukkan manfaatnya dalam konteks pendidikan. Hasil kajian ini menyatakan bahwa mindfulness berpotensi besar dalam meningkatkan fokus belajar IPA pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Pendidikan di tingkat sekolah dasar merupakan dasar yang sangat penting dalam membentuk sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan para siswa. Salah satu pelajaran yang memiliki peran kunci dalam mengembangkan pola pikir ilmiah adalah ilmu pengetahuan alam. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran IPA seringkali mengalami kendala, terutama terkait dengan kurangnya konsentrasi siswa. Siswa seringkali cepat terdistraksi, kurang fokus selama pembelajaran, dan tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam dunia pendidikan adalah mindfulness. Mindfulness adalah latihan untuk tetap sadar secara penuh terhadap apa yang sedang dilakukan saat ini tanpa menghakimi. Dalam konteks pendidikan, kegiatan mindfulness terbukti dapat membantu siswa menjadi lebih tenang, mengurangi stres, serta meningkatkan fokus dan daya ingat jangka pendek. Oleh karena itu, penerapan kegiatan mindfulness dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran IPA, menjadi pilihan yang menjanjikan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Jadi di sini ada tabel observasi kegiatan mindfulness dan fokus belajar. Nah, di sini tuh ada 20 siswa. Yang pertama ada Agung Saputra, yaitu kegiatannya mindfulness, skornya 1 sampai 4 itu nilainya adalah 4. Dan fokus saat pembelajarannya yaitu skornya 1 sampai 5 diberikan nilai 4. Dan catatan buat Agung Saputra yaitu fokus penuh sangat antusias. Yang kedua ada Andi Syawaludin, diberi nilai 3, yang skor pembelajarannya diberikan nilainya 3 dan diberikan catatan sesekali terlihat melamun. Yang ketiga ada Budi Prasetyo, diberikan nilai 2, saat pembelajaran diberikan nilai 2. Catatannya kurang antusias, sering melihat keluar kelas. Yang keempat ada Cantika, yaitu skornya 3, saat pembelajaran itu sama 3. Catatannya perlu dibimbing agar tetap fokus. Yang kelima ada Dika Permana, diberikan nilai 4, dengan saat pembelajaran diberikan nilai 4, dengan catatan aktif bertanya dan mencatat dengan rapi. Yang keenam ada Farhan Ramadan, diberikan nilai 1, dengan saat pembelajaran diberikan 1, yaitu dengan catatan tidak mengikuti mindfulness mengganggu teman. Yang ketujuh ada Fauzia Hanum, dia
diberikan nilai 4, saat pembelajaran dia diberikan 3 karena catatannya fokus, cukup baik, tapi diam saja. Yang ke-8 ada Ivan Setiadi, yaitu diberikan nilai 2 dan saat pembelajaran sama diberikan 2 catatannya, yaitu sering terlihat tidak memperhatikan. Yang kelima ada Indah Permata, yaitu kegiatannya diberikan nilai 3 dengan fokus saat pembelajarannya diberikan dengan nilai 3, catatannya cukup aktif dan sesekali terganggu. Yang ke-11 yaitu Kartika Ayu diberikan nilai 3, yang saat pembelajaran dikasih nilai 4, catatannya yaitu mulai aktif, menunjukkan keteraktifan. Yang ke-12 itu ada Lukman Hakim, diberikan nilai 2, dengan saat pembelajaran diberikan nilai 3, catatannya yaitu awalnya sulit fokus, dan kemudian mulai ikut aktif. Yang ke-13 ada Mega Putri, diberikan nilainya 4, saat pembelajaran itu diberikannya nilai 4, yaitu catatannya terlihat tenang dan sangat fokus. Yang ke-14 ada Nashri Lezki, diberikan nilainya 2, saat pembelajarannya diberikan 2, catatannya sering berbicara dengan teman saat pembelajaran. 11 ada Olivia Maharani, yang diberikan nilai 3, saat pembelajaran sama diberikan nilai 3 karena fokus cukup baik mencatat dengan yang ke-16 ada Putra Hidayat, diberikannya 1, saat pembelajaran diberikan nilai 1, yaitu karena tidak mengikuti arahan, gelisah selama pembelajaran. Yang ke-17 ada Robiatul Khairunisa, diberikan 4, saat pembelajaran diberikan nilainya 4, sama karena catatannya terlihat aktif dan fokus penuh. Yang ke-18 ada Rizky Mukti, yaitu nilainya diberikan nilai 2, saat pembelajaran diberikan 2, yaitu dia kurang konsisten mengikuti instruksi. Yang 19 ada Siti Romlah, yaitu diberikan nilainya 3, saat pembelajaran diberikan 4 karena fokus membaik setelah sesi mindfulness. Yang terakhir ke-20 ada Tegar Mahendra, diberikan nilai 4, dan saat pembelajaran diberikan 3, catatannya yaitu antusias saat mindfulness, kurang saat belajar. Yang terakhir di sini ada hasil pengamatan, yaitu berdasarkan hasil observasi dan studi literatur. Yang ke-1 ada siswa yang konsisten dalam mengikuti sesi mindfulness menunjukkan peningkatan perhatian saat mengikuti pelajaran IPA. Yang kedua, ada skor pengamatan menunjukkan pola kolerasi positif antara partisipasi dalam latihan mindfulness dan peningkatan fokus saat belajar. Yang ketiga, ada siswa yang terlibat aktif dalam sesi mindfulness cenderung lebih tenang, mudah mengikuti instruksi, dan lebih aktif dalam aktivitas belajar IPA. Baik, di sini ada pembahasan. Mindfulness berperan sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran diri dan kontrol kognitif siswa, terutama dalam pembelajaran yang menuntut perhatian tinggi terhadap IPA. Dengan melakukan latihan mindfulness secara rutin, siswa lebih siap secara mental untuk menerima dan memproses informasi. Selain itu, latihan ini membantu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Implikasi dari temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mindfulness bermanfaat dalam lingkungan pendidikan dasar dan mendukung pencapaian akademik. Kesimpulannya, latihan mindfulness terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan fokus belajar siswa kelas 3 SD dalam pelajaran IPA. Mindfulness berperan dalam menenangkan pikiran dan membantu siswa tetap hadir secara penuh selama proses belajar berlangsung. Saran dari mindfulness yaitu disarankan agar guru mengintegrasikan latihan mindfulness secara rutin sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, pelatihan khusus bagi guru mengenai penerapan mindfulness di kelas akan membantu menciptakan strategi belajar yang lebih menyeluruh dan mendukung perkembangan emosional siswa.
Sekian Teteh. Enggak. Terima kasih dari kami untuk presentasi kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.